Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi teman-teman semuanya. Kita di channel YouTube saya tentunya masih pada pembahasan yang sama karena ini adalah khusus channel pembelajaran untuk siswa SMP kelas 7, 8 dan 9, terkhusus untuk materi bahasa Inggris. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi kelas 7 yang mana minggu kemarin atau kesempatan sebelumnya saya sudah membahas tentang materi bab 1, yaitu tentang indikator yang pertama yaitu ungkapan menyapa atau greeting, dan sekarang saya akan membahas tentang indikator yang kedua masih pada bab 1. Langsung saja kita mulai pembahasan yang kedua pada materi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Langsung saja kita mulai teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, indikator pembelajaran yang kedua adalah gratitude atau berterima kasih. Maksudnya apa? Nah, kita berbicara pengertiannya dulu. Nah, ungkapan berterima kasih atau gratitude adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan terima kasih kepada orang yang telah menolong kita atau melakukan sesuatu untuk kita. Misal saya atau teman kalian nolong kalian, lend the pen to you, meminjamkan pulpen kepadamu karena kamu lupa bawa pulpen, you forgot the pen at home, kamu lupa pulpenmu di rumah. Nah, ketika sudah dipinjami pulpen, when your friend lend your pen, what should you say? Ketika temanmu pinjamkan pen, apa yang harus kamu katakan? Alright, you are correct. You should say gratitude. Kamu harus bilang terima kasih. Dengan cara seperti apa? Nah, ini caranya. Coba perhatikan jenis-jenis ungkapan berterima kasih. Yang pertama ada thank you, yang kedua ada thanks, yang ketiga ada gratitude, yang keempat ada thank you very much, yang kelima ada thank you so much. Saya tambahkan lagi selanjutnya ada yang namanya thanks a lot. Sama artinya juga terima kasih banyak. Nah, ini semuanya sama artinya. Hanya beda konteks penggunaannya. Kalau kalian berbicara dengan bicara dengan guru, atau kalian berbicara dengan pejabat, atau bicara dengan orang yang kalian tinggikan, kalian pakai konteks yang formal, pakainya thank you very much. Ini formal. Formal itu artinya resmi. Untuk keadaan atau situasi formal, kalian juga bisa gunakan yang ini untuk formal atau situasi resmi. Sisanya seperti yang ini dan ini. Sebentar ya, saya habiskan yang ini dulu. Thank you. Thank you ini juga bisa digunakan untuk situasi formal atau resmi. Sisanya ada 3 ini digunakan untuk situasi informal atau tidak resmi. Nah, yang tidak resmi yang mana-mana saja? Yang ini, dan yang ini. Nah, kalian bisa bedakan sendiri ya, atau saya kasih jarak supaya kalian bisa mudah memahaminya. Nah, saya ulangi, formal itu artinya resmi, sedangkan informal itu artinya tidak resmi. Nah, kalian baca sendiri ini. Untuk mempertegas pengucapan kalian, saya berikan contoh. Yang ini cara bacanya thank you, thank you, thank you, thank you. Kalau yang ini cara bacanya atau mengucapkannya thanks, thanks, thanks. Kemudian yang ini cara mengucapkannya gratitude, gratitude, gratitude. Nah, kemudian yang ini cara mengucapkannya thank you very much, thank you very much, thank you very much. Saya ulangi ya. Thank you very much. Thank you very much. Kemudian yang ini cara bacanya thank you so much. Kemudian yang ini cara bacanya thanks a lot. Thanks a lot. Artinya sama ya, sama ini.
Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang jawaban yang bisa atau digunakan untuk merespon ucapan terima kasih dari orang lain. Misal ketika orang lain bilang terima kasih, thank you kata orang gitu ya. Kamu nolong orang, orang bilang thank you. Apa yang harus kamu jawabkan untuk menjawab kata thank you itu? Nah, yang harus kamu jawabkan ini nih, ada caranya nih. Saya kasih 3 contoh. Contoh yang pertama adalah you're welcome. You're welcome artinya sama-sama. Kemudian yang kedua atau cara yang kedua artinya don't mention it. Artinya juga sama-sama. Santai ya, Bah. Santai aja bahasa kita. Kalau bahasa Ketapangnya itu santai jak, Bah. Nah, itu bahasa Ketapang Kalimantan Barat. Santai jak, Bah. Nah, kalau bahasa kita santai saja gitu ya. Don't mention it. Kemudian yang ketiga, with my pleasure. Nah, sama-sama dengan senang hati saya bantu begitu. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menjawab ungkapan terima kasih dari orang. Contoh, misal saya berterima kasih ke kalian karena bantu saya angkat buku. Misalnya saya bilang, thank you very much, buddy. Terima kasih banyak, kawan. Kalian jawabnya bisa pakai ini, you're welcome, bisa pakai ini juga, don't mention it, atau bisa pakai ini, with my pleasure. Jelas ya? Oke, nah di sini ada contoh percakapan. Percakapannya satu saja, saya kasih contoh. Nih yang pertama, mother. Mother itu artinya apa? Iya, betul. Mother itu artinya ibu. Nah, kalau ini saya kasih gambar sedikit ya. Mother artinya ibu. Father, ibu ya. Father artinya ayah. Kemudian grandmother artinya nenek. Kemudian grandfather artinya kakek. Lanjut, brother artinya abang. Sister artinya kakak. Cousin artinya sepupu. Nah, sampai sini dulu ya. Nanti saya kasih lagi kosakata keluarga yang lain biar kalian bisa memperkaya kosakata atau vocabulary kalian. Nah, ini sebagai referensi kalian saja. Nah, contoh percakapan yang saya janjikan tadi atau yang terdapat di lembar ini sesuai dengan yang kalian yang tampil di layar kalian atau di monitor kalian. Yang pertama coba perhatikan mother. Nah, mother ini bilangnya apa? Can you help me to sweep the floor? Saya ulangi ya. Can you help me to sweep the floor? Jadi mother bilang, can you help me to sweep the floor? Kemudian dijawab auntie, sure mom. Kemudian mother lagi, thank you very much auntie. Nah, kemudian auntie jawab, you're welcome mom. Nah, di sini ada ungkapan thank you very much. Ini ungkapan berterima kasih. Kemudian di sini ada ungkapan you're welcome, ungkapan menjawab atau merespon ungkapan terima kasih itu. Nah, jelas ya di sini contohnya ini. Cara bacanya juga saya bacakan. Saya sebutkan maksudnya. Ini cara bacanya can. Ini jelas ya you. Ini cara bacanya help. Ini me, me. Ya, ini cara bacanya to. Ini cara bacanya swift. Ini cara bacanya d. Ini cara bacanya floor. Kemudian ini cara bacanya sure. Ini cara bacanya mom. Nah, kalau ini sudah saya ajarkan tadi. Ini juga sudah saya ajarkan tadi. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa lanjut untuk tugas yang kedua pada materi kedua ini. Tugas kalian adalah sebentar, mana tadi ya? Oke, ini dia. Tugas kalian adalah yang pertama, terjemahkan percakapan pada Conversation 1 atau Conversation 1 di atas ke dalam bahasa Indonesia. Mana conversationnya? Conversation itu artinya percakapan. Ini. Conversation artinya percakapan. Jelas ya? Mana percakapan 1 atau conversation 1 yang harus kalian terjemahkan? Ini. Nah, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalian tulis di buku kalian. Nah, cara mengumpulkannya akan saya kasih tahu di grup WA.
Kemudian soal yang kedua, buatlah sebuah percakapan yang terdiri dari dua orang tentang ungkapan berterima kasih. Nah, tugas kalian yang nomor dua ini, bikin percakapan kayak gini. Nah, sekreatif-kreatif kalian, bikin percakapan kayak gini. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga, kalian terjemahkan kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, misal, table artinya apa? Ini cara bacanya ya. Cara bacanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah. Table artinya apa? Chair artinya apa? Pen artinya apa? Book artinya apa? Eraser artinya apa? Chalk artinya apa? Bag artinya apa? Shoes artinya apa? Uniform artinya apa? Hat artinya apa? Tie artinya apa? Class artinya apa? School artinya apa? Teacher artinya apa? Student artinya apa? Nah, ini kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri materi kita yang kedua pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan, silahkan melalui Wapri atau WA pribadi atau di kolom komentar channel YouTube saya ini. Akhir kata, Nasrullah Fatun Karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.